Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan rangkaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi khatamun nabiyyin wa assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fattaqullaha la'allakum tashkurun. Yang terhormat narasumber Profesor Dr. Insinyur Hermawan Krisno Dipojono MSc. Jazakumullah khair atas kehadirannya di acara ini, di acara tausiah dan silaturahim akademik Tarhib Ramadan yang diselenggarakan oleh Adaksi dan Adri Jawa Barat. Yang terhormat Ketua Adaksi LLD 4 Dr. Bambang Siswoyo STM SI Mkom, Dewan Pakar Dewan Penasehat Adaksi Profesor Dr. Endang Komar MPD, Dewan Pembina Adaksi Profesor Dr. Hidayat MSI, Dewan Pakar Adaksi Dr. Insinyur Krisdianti Nurwardani MP, Ketua Adri Jawa Barat Profesor Dr. Elis Eti Rohaiti MPD, Kepala LLD 4 Dr. Lukman STM HUM, dan seluruh rekan-rekan dosen LLD 4 dan rekan-rekan Adri Jawa Barat, baik yang hadir secara daring
via Zoom meeting maupun luring hadir secara fisik di aula LLDT 4 ini. Dalam kaitan ini, tema acaranya ini optimalisasi diri dari dimensi iman hingga ilmu, sehingga acara ini menjadi ajang silaturahim sekaligus pembekalan iman dan ilmu dalam menyongsong bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Tentunya terselip doa-doa kita semoga dilancarkan segala urusan kita sebagai dosen. Baik, saya akan laporkan yang hadir di acara ini secara online. Semula itu terdaftar sekitar 50-an, namun mungkin banyak kesibukan teman-teman kita itu, sehingga yang hadir di sekitar 26 orang untuk yang online. Dan demikian juga di ruangan ini yang hadir tidak sesuai dengan yang direncanakan ya. Barangkali itu mungkin kesibukannya di kampus masing-masing yang luar biasa. Akan tetapi tidak mengurangi hikmat acara ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi baik moral maupun material, khususnya LLDT 4 yang telah memberikan tempat untuk acara ini. Semoga kegiatan ini mendapat berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ade Supriyatna, Eskom MT. Selanjutnya kita akan teruskan ke sambutan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam adaksi. Ya, kami punya salam adaksi yang di salam adaksi adalah dosen kuat Indonesia hebat. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang dengan rahmat dan karunia-Nya mempertemukan kita kembali dengan momentum yang sangat mulia, yaitu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu bulan yang penuh kasih sayang, bulan yang penuh maghfirah, dan bulan yang penuh berkah dari Allah. Itqum minan nar. Salam dan salawat senantiasa tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, pada sahabat, pada tabiin, dan mungkin pada pengikutnya, kaum muslimin dan muslimat. Dan wabil khusus adalah kepada peserta tahrik, adaksi dan adri Provinsi Jawa Barat. Para hadirin peserta tahrik yang berbahagia, tentunya momentum yang mulia ini, itu tahrik Ramadan, merupakan sebuah ruang persiapan rohani dan intelektual untuk menyambut bulan suci yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh keberkahan. Yang kami hormati Al-Karom, yang kami muliakan, Ustadz Profesor Dr. Insinyur Hermawan Krisno Dipojono, namanya unik, mohon maaf kalau salah. Kemudian ya yang kami hormati Pak Kepala LDT Dr. Lukman STM yang mewakili sangat bagus ya. Kemudian yang kami hormati tentunya Ketua Dewan Pembina Pak Profesor Dr. Hidayat. Ada beberapa yang hadir luring ya, yang kami hormati juga Ketua Dewan tadi Dewan Pakar, ada Dr. Paris ya. Ada Ketua Dewan Pembina Profesor Endang. Kemudian yang terhormat juga Profesor Dr. Is tadi Ketua ADRI Jawa Barat. Para hadirin, pertama-tama ya terima kasih atas
kesediaan Al-Mukarram Ustaz Profesor Hermawan untuk membersamai kita berbagi hikmah, berbagi ilmu, berbagi pengalaman baik spiritual maupun akademik dalam kesempatan yang berbahagia ini, yaitu pada kesempatan kolaborasi Adaksi dan Adri pada kegiatan Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan bukanlah sekedar kegiatan seremonial, melainkan suatu ikhtiar kolektif untuk menyiapkan diri secara utuh, tidak hanya spiritual tetapi juga secara intelek. Di tengah tantangan dan dinamika dunia pendidikan perguruan tinggi yang semakin kompleks, kita dituntut tentunya untuk menguasai iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian kita pun dituntut untuk mempunyai mental yang tangguh, yang kokoh, berdasarkan nilai keimanan dan etika tentunya. Karena ilmu tanpa iman itu berisiko kehilangan arah, sementara iman tanpa ilmu berpotensi kehilangan daya guna. Alhamdulillah pada hari ini kita nanti akan membahas topik yang akan kita dalami hari ini, yaitu optimalisasi atau pengembangan diri dari dimensi iman dan ilmu. Topik ini sangat relevan dengan jati diri kita sebagai insan akademik. Iman menjadi fondasi moral dan kompas etika dan kepatuhan, sementara ilmu menjadi instrumen pengabdian dan kemaslahatan. Ketika iman dan ilmu berjalan seiring, akan lahir akademisi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga cerdas spiritual. Cerdas spiritual artinya kita makin wisdom, makin bijaksana, punya integrasi, dan tentunya akan memberikan manfaat luas bagi umat dan bangsa. Melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Prof. Hermawan, insya Allah akan mendapatkan pencerahan tentang bagaimana iman mampu mengarahkan ilmu dan bagaimana ilmu menguatkan iman, sehingga Ramadan benar-benar menjadi momentum transformasi dari diri, baik sebagai pribadi, sebagai pendidik atau dosen, maupun sebagai bagian dari komunitas akademik. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya membaca pantun. Menyusuri senja menyambut Ramadan, hati bersih niatkan tertata. Dosen mendidik bukan sekedar keilmuan, bersama Adaksi mengabdi dan iman dan akhlak mulia. Akhir kata, atas nama Adaksi dan Andri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini. Semoga setiap niat, langkah, dan kebersamaan kita dicatat sebagai amal soleh, sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengantarkan kita pada Ramadan yang bermakna, produktif, dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati dan kami muliakan Kepala LLDT Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Bapak Dr. Lukman STMU, yang sekarang diwakili oleh Bapak Agus. Narasumber Tarhib Ramadan yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermawan Kresno Dipojono, Ketua
DPD ADRI Jawa Barat Ibu Profesor Dr. Eis Eti Roheti MPD, Ketua Dewan Penasehat DPC Adaksi LDT 4 Bapak Profesor Dr. Endang Komara MSI, Ketua Dewan Pakar DPC Adaksi LDT 4 yaitu Ibu Dr. Kristianti Nurwardani MP, Ketua DPC Adaksi LDT 4 yaitu Bapak Bambang Siswoyo STMSI MKOM PSD beserta anggota, para ketua dan anggota bidang DPC Adaksi LDT 4, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, Ketua Panitia Tausiah dan Silaturahmi Akademik DPC Adaksi LDT 4 beserta anggota, para dosen di lingkungan LDT 4, tamu undangan dan hadirin yang hadir baik itu secara luring maupun secara daring. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga pada hari ini Rabu tanggal 11 Februari 2026 kita dapat berkumpul dalam momentum penuh berkah. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh sukacita DPD Adaksi LDT 4 berkolaborasi dengan DPD ADRI Jawa Barat menggelar acara Tarhib Ramadan yang bertema optimalisasi diri dari dimensi iman hingga ilmu, refleksi spiritual dari sains modern, komputasi dan hikmah alam ciptaan Allah. Acara hybrid ini dirancang untuk menyatukan kita semua, baik yang hadir secara fisik maupun daring, demi menyambut bulan suci Ramadan dengan perasaan jiwa, iman dan ilmu yang optimal. Tema ini begitu relevan di era digital saat ini, di mana kita diajak menggali potensi diri melalui dimensi iman yang kokoh, ilmu pengetahuan modern seperti sains dan komputasi, serta hikmah dari alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kolaborasi DPC Adaksi dengan DPD ADRI menjadi bukti sinergi akademisi dan riset dalam membangun umat yang berilmu, berakhlak dan berteknologi. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Profesor Dr. Insinyur Hermawan Kresno Pojono atas kesediaan menjadi narasumber utama. Beliau yang dikenal sebagai pakar teknologi nano dan kuantum akan membimbing kita merefleksikan berbagai hikmah Ramadan menjadi momentum transformasi diri yang holistik. Hadirin yang berbahagia, marilah kita manfaatkan acara ini sebagai pembuka hati dan pikiran menjelang Ramadan. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi amanah amal jariah dan kita insya Allah nanti diterima Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi disampaikan oleh Pak
ketua, ada pantun, saya juga tidak kalah, ada pantun juga, ya. Pantunnya seperti begini, ya. Sains modern, komputasi canggih, refleksi spiritual, hikmah alam semesta, optimalisasi diri di bulan suci nan agung, menjadi insan kamil, Allah ridho selamanya. Amin ya Allah alamin. Demikian sambutan singkat ini, semoga kita senantiasa mendapatkan beribu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir Recording in progress. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Yang saya tadimi Kepala LPDP Wilayah 4, Bapak Dr. Lukman STMU. Yang saya tadimi Ketua Redaksi LPDP Wilayah 4 Jawa Barat, Bapak Bambang Suswoyo MSI MKOM PhD. Yang saya tadimi Ketua ADI Jawa Barat, Ibu Profesor Dr. Louis T. Rohaiti MPD. Yang saya tadimi narasumber Bapak Profesor Dr. Insinyur Hermawan Krisno Dipojo MSc. Yang saya tadimi Ketua Dewan Pembina Redaksi LLDT Wilayah 4, Bapak Profesor Dr. Hidayat MSI. Yang saya tadimi Ketua Dewan Pakar Ibu Dr. Insinyur Parastianti Nurwardani MP, Bapak dan Ibu peserta Tarhib bulan Sa'ban 1447 Hijriah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim di Aula LPDP Wilayah 4. Mohon maaf waktu bersamaan saya tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak dan Ibu. Kebetulan ada pelantikan pengurus APSI Jawa Barat di BCC pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di masa Tarhib pada bulan Sa'ban 1447 Hijriah ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan bersama. Yang pertama adalah membaca kembali buku fikih puasa, terutama menyangkut bab mubtilatus shaum atau pembatal puasa. Yang kedua bisa menyimak kajian Ustaz tentang update hukum kontemporer, misalnya hukum obat tetes mata, inhaler dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga bisa mempelajari fikih prioritas, mana yang wajib dan mana yang sunnah yang bisa dilakukan di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang keempat adalah pemanasan fisik atau warming up sebelum datang bulan suci Ramadan. Rasulullah SAW pemanasan dengan memperbanyak saum di bulan Sa'ban. Kemudian yang terakhir melakukan detok hati atau tahliyah dengan cara memaafkan dan minta maaf kepada orang-orang di sekeliling kita, baik keluarga, sahabat, tetangga maupun yang lainnya. Demikian sambutan singkat yang saya disampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor dan Komeras sebagai Ketua Penasehat Redaksi.
Alhamdulillah walaupun beliau tidak bisa hadir dengan kita sama-sama di sini, tapi beliau masih menyempatkan untuk memberikan sambutan. Selanjutnya sambutan dari Ketua Dewan Pembina Redaksi kepada Prof. Hidayat. Redaksi Profesor Dr. Enggang Komara, kemudian kami hormati Dewan Pembina Redaksi Profesor Hidayat MSI yang kami banggakan Ketua Redaksi Jabar Banten Bapak Dr. Bambang Siswoyo, kemudian yang kami muliakan Ketua Adri Jawa Barat Profesor Dr. Ais Sri Ruhaiti dan Bapak Ibu peserta kegiatan untuk tausiah dan silaturahim akademik di teman-teman redaksi dan adri yang kali ini hadir di wilayah 4 dan juga hadir di daring, dan juga yang kami hormati kami banggakan kepada Bapak Kepala di wilayah 4 Bapak Dr. Lukman ST Menko yang telah memberikan begitu banyak fasilitas buat redaksi dan adri dalam rangka melakukan berbagai macam silaturahim yang telah kita lakukan bersama-sama selama ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, dan seperti yang yakini bahwa Bapak Ibu yang hadir saat tarawih dan daring dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tentu saja mari kita ucapkan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, sebuah madrasah rohani yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semuanya selalu melakukan upgrading untuk diri sendiri dan mengajak upgrading untuk keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga redaksi dan adri juga melakukan upgrading untuk masyarakat di sekitar kita. Marhaban bila Ramadan. Tahun ini kita akan menyambut Ramadan bukan hanya sebagai sebuah ritual tahunan menahan lapar, melainkan juga sebagai momentum untuk melakukan optimalisasi diri melalui iman dan ilmu seperti yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita itu Profesor Hermawan. Tentu saja Ramadan akan menjelaskan kembali frekuensi hati kita dengan Sang Pencipta. Puasa sudah mengajarkan kita selama berpuluh-puluh tahun bahwa manusia bukan hanya sekedar raga yang butuh makan, tapi kita juga butuh istirahat jiwa, asupan berbagai macam wahyu dan kalam ilahi untuk mengupgrade diri kita dan keluarga kita. Menurut berbagai macam dan ilmu, puasa juga merupakan detoksifikasi hati dari penyakit-penyakit jiwa, sombong, iri, dengki, dan kita harus merasakan bahwa kehadiran Allah melalui Ramadan akan melakukan berbagai bentuk perbaikan dari diri kita bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kita. Ramadan sebentar yang tiba membawa kesempatan bagi kita untuk melakukan upgrade secara baik terkait dengan spiritual, intelektual, maupun secara biologis. Pandangan saya sebagai kita semuanya juga sebagai praktisi ilmu, kita semuanya akan mengetahui bahwa Ramadan itu adalah internalisasi ilmu kita dan internalisasi dari iman kita agar kita menjadi seorang dosen yang cerdas secara spiritual dan cerdas secara keilmuan. Kami juga sangat yakin sebagai dosen kita juga harus menjaga agar proses belajar kita tetap melakukan berbagai macam asupan ilmu dan asupan wahyu. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, kita semuanya tahu bahwa berbagai macam latihan melalui Ramadan akan menyaring input-input yang masuk ke dalam diri kita dan memastikan bahwa kita ada demi kemaslahatan umat. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan kegiatan berpuasa dan akan melakukan juga memberikan perbaikan metabolisme. Yang pernah punya sakit diabetes, kita akan meningkatkan sensitivitas insulin agar secara ilmiah kita betul-betul bisa belajar ilmu dan iman bisa berjalan dengan selaras. Kami juga sangat yakin dengan puasa tubuh kita akan melakukan meriset ulang metabolisme dan memberikan waktu bagi berbagai macam organ kita untuk beristirahat dan beregenerasi. Kami yakin adaptasi adalah harapan-harapan
bangsa untuk meningkatkan iman dan ilmu. Kami juga sangat yakin Ramadan tahun ini akan menjadi laboratorium untuk menguji disiplin kita, sehingga menguasai Ramadan selama 30 hari kita akan mempunyai tingkat akurasi mental yang tinggi dan ilmu yang tinggi untuk menghadapi tantangan kompleks dan tantangan global. Kami yakin adaptasi tidak hanya akan menjadi penonton, tapi adaptasi akan menjadi perubahan untuk peradaban yang memadukan kecanggihan ilmu teknologi, iman takwa agar kita berakhlak mulia dan tulus hati selama bulan Ramadan dan memperbaiki iman dan ilmu setelah Ramadan. Terima kasih banyak atas kesempatannya memberi silaturahim ini. Selamat menjalankan ibadah bulan puasa Ramadan 1447 Hijriah. Mari kita raih kemenangan dengan kecerdasan dan ketakwaan. Terima kasih banyak. Selamat menyaksikan narasumber istimewa kita, Profesor Hermawan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala dan Ibu 4 beserta jajaran, yang saya hormati Ketua Adapsi Wilayah Jawa Barat dan Banten beserta jajaran, yang saya hormati segenap pengurus dan anggota ADI Jawa Barat, baik yang mengikuti kegiatan ini secara luring maupun secara daring. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam suasana penuh kebahagiaan dan keberkahan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang menjadi momentum bagi kita untuk memperkuat iman, memperbanyak amal, serta mempererat ukhuwah. Atas nama segenap pengurus dan anggota ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia Wilayah Jawa Barat, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak, khususnya Adapsi Jawa Barat, atas kerjasama dan sinergi dalam menyelenggarakan kegiatan pengajian ini. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa kebersamaan antar lembaga sekaligus memperkuatkan kita dalam membangun bangsa melalui jalur pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Mohon maaf, saya beserta beberapa pengurus ADI Jabar beserta para anggota hanya bisa mengikuti kegiatan ini secara daring, mengingat ada beberapa kegiatan pada waktu yang bersamaan yang harus kami laksanakan. Akhirnya, mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk refleksi diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kegiatan pengajian ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi sarana untuk menambah ilmu, memperkokoh keimanan, serta menumbuhkan semangat berbagi dan peduli terhadap sesama. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik awal untuk meningkatkan kualitas diri, memperkuat integritas, dan menumbuhkan komitmen kita dalam mengabdi kepada masyarakat melalui peran akademisi dan profesional. Dengan kebersamaan, insya Allah kita mampu memberikan kontribusi nyata bagi Jawa Barat dan Indonesia. Demikian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Ketua Adapsi RT 4 Bapak Dr. Bambang Siswoyo STM SI MKOM. Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Adapsi Bapak Profesor Dr. Hidayat MSI. Yang kami hormati
Insinyur Paristianti Mewardani MP. Yang kami hormati Ketua Adi Jabar Ibu Profesor Dr. Eis MPD. Yang kami hormati para pengurus Adaksi serta Adri. Yang kami muliakan Al-Mukarram narasumber kita Profesor Dr. Hermawan. Yang kami hormati para anggota Adaksi dan Adri yang hadir baik secara luring maupun daring. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada pagi yang cerah ini kita bisa hadir dalam acara silaturahim akademik, silaturahim dan tarhib akademik Adaksi dan Adri wilayah RT wilayah 4 dalam tema optimalisasi diri dari dimensi iman hingga ilmu, refleksi spiritual dari sains modern, konotasi dari alam ciptaan Allah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Pak Kepala RT 4 Bapak Dr. Lukman tidak dapat hadir dalam kegiatan hari ini dikarenakan beliau ada agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Begitu juga Ibu Kabag Umum yang saat ini bersama beliau yang menuju ke Palembang. Juga dari Ketua Tim Kerja Hukum Kepegawaian dan Tata Laksana Ibu Ewisna Yulius juga sama membersamai Ibu Kabag Umum, sehingga mohon izin kami ditugaskan oleh Pak Kepala untuk memberikan sambutan di acara silaturahim akademik Adaksi serta Adri di pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sumber daya dosen adalah aset yang cukup penting, sehingga adanya ADI, adanya asosiasi, baik itu ADI, ada Adaksi, ada FKD yang kami tahu ada forum komunikasi dosen dan sebagainya, beberapa aliansi serta forum, ini cukup penting untuk bagaimana menjadi aset mencerdaskan bangsa. Tentu saja salah satu langkah ADI dan Adaksi diantaranya adalah menyelenggarakan acara tarhib Ramadan silaturahim akademi. Jadi lain bagaimana menyiapkan para anggota ADI dan Adaksi untuk bisa siap dengan Ramadan yang akan tiba, sehingga Ramadan adalah momentum untuk bisa mengoptimalisasikan iman serta ilmu, sehingga tidak hanya sekedar aktivitas yang akhirnya menjadi alasan untuk penurunan kinerja. Padahal Ramadan adalah momentum untuk peningkatan kinerja. Tercatat bagaimana Rasulullah ketika Ramadan awal tiba, bagaimana beliau melalui perang Badar. Dengan perang Badar di bulan Ramadan dan beliau mendapatkan kemenangan. Allah dibantu diturunkan malaikat. Maka ini sebuah takhid bagi kita bahwa Rasulullah pun menjadikan Ramadan momentum untuk peningkatan kinerja. Bahkan setiap hari di bulan Ramadan Rasulullah menghatamkan ataupun menghafalkan Al-Quran di setiap malamnya di bulan Ramadan. Ini bukti bahwa Ramadan tidak menjadi alasan untuk penurunan kinerja, bahwa Ramadan justru harus menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja kita. Maka dengan adanya kegiatan pada hari ini dari Al-Mukarram telah hadir, semoga bisa memberikan pesan bagi kita bagaimana cara mengoptimalisasikan diri melalui iman dan ilmu, sehingga kita semua bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini sehingga keilmuan kita dan juga keimanan kita bisa meningkat secara kinerja, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga ADI serta Adaksi terus maju, terus memberikan fasilitasi kepada para dosen di lingkungan RT 4 sehingga menjadi aset yang bisa mencerdaskan bangsa kita, bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Demikian, akhir mungkin pantun karena tadi Pak Dewan Pembina juga menyampaikan pantun, Pak Ketua Adaksi juga menyampaikan pantun. Izin saya pantunnya yang saya biasa sampaikan izin. Ya, mungkin mohon kolaborasinya. Beli baju ke tanah Allah, Adaksi serta Adri
semakin maju dan terus berkembang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Gumilar SPMKOM yang telah mewakili sambutan dari Ketua LLT. Sebelum kita masuk ke acara inti yaitu tausiah, sebentar mungkin ada pemutaran video adapsi agar kita semua mengenal ya. Silakan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya bersyukur sekali pada pagi hari ini diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan kawan-kawan dari Adeksi dan Adri, khususnya yang berada di Kota Bandung, baik secara langsung maupun melalui daring. Saya bersyukur sekali itu baru kali ini saya bisa bersilaturahmi. Mengenai Ramadan itu sendiri sebenarnya apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Dr. Bambang Siswoyo, lalu Bapak Ketua Nasihat, Bapak Ketua Pembina, lalu Ketua Dewan Pakar sudah lebih dari cukup kalau bicara soal Ramadan. Sudah lengkap sekali dari beliau-beliau itu. Sebenarnya juga mempermudah tugas saya. Saya akan menengok dari sisi lain saja yang belum disentuh. Menurut saya saum Ramadan itu sebuah peristiwa revolusioner. Selama 11 bulan kita ini membangun kebiasaan biasa. Kebiasaan kalau pagi sarapan, kebiasaan bangun tidak terlalu awal menjelang subuh atau sedikit setelah lewat subuh. Tapi begitu Ramadan tiba, itu segalanya bisa kita ubah seketika. Tiba-tiba kita bisa menghentikan kebiasaan yang 11 bulan itu kita bangun hilang. Bahkan kita bisa bangun jauh sebelum subuh. Kita bisa menunda tidur malam secara tiba-tiba. Ini sesuatu yang luar biasa karena tanpa kita sadari kita bisa membangkitkan potensi diri kita dengan tiba-tiba. Saya sendiri tidak menyadari tentang hal tersebut. Saya baru sadar pada waktu saya berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengenal bulan Ramadan dan saum di dalamnya. Saya lama di Amerika Serikat 10 tahun. Di dalam grup riset saya, biasanya kita siang hari itu ada break minum kopi, setelah itu ada break makan siang, setelah itu ada break lagi minum kopi di sore hari. Tapi pada bulan Ramadan suatu saat itu saya diajak kawan-kawan, kamu Hermawan, let's have a break. Saya bilang, I'm sorry, you can go. Saya bilang begitu. Dan itu berkali-kali lama-lama mereka heran. Kenapa kamu gak mau? Ya saya mau. Kenapa kali ini gak mau? Baru saya bilang, I'm fasting. What do you mean by fasting? Apa yang kamu maksudkan puasa? Jadi saya tidak minum di siang hari. Oh really? Mereka mulai gitu. Tapi waktu diajak makan saya juga gak mau. So you don't eat and drink. How long then? The whole day. Dari matahari sebelum terbit sampai matahari tenggelam. Mereka kaget. Berapa lama? Sebulan. Lalu dia bilang, Hermawan hati-hati kamu bisa mati. Dia kaget, saya lebih kaget lagi. Kok sampai orang terkejut dengan melakukan hal yang bagi saya itu biasa. Ya kan? Bagi kita biasa. Tapi orang lain terkejut banget. Terkejut dan ketakutan, takut saya mati. Karena kalau bulan itu Ramadan terjadi di musim panas, itu kita sahur itu kira-kira pukul 3. Lalu kita barangkali baru buka pukul setengah 11. 3 pagi sampai setengah 11, jadi puasanya panjang banget. Dan kita selalu bekerja, tidak mengurangi ritme kerja kita. Ternyata kita bisa. Kita sanggup. Orang lain yang terheran-heran, kok bisa ada orang seperti itu. Nah, jadi saya baru menyadari bahwa saum itu membangkitkan energi dari dalam diri kita yang tidak kita sadari. Nah, tinggal energi ini mengapa diperlukan kalau kita sebagai dosen? Memerlukan energi yang luar biasa dosen. Sehingga saya pada waktu sering diberi kesempatan untuk
memberi tausiah kepada dosen-dosen muda. Selama bertahun-tahun saya selalu bilang, orang yang memilih jalan hidup sebagai dosen itu adalah orang yang siap mengendarai kendaraan penderitaan. Itu saya sampaikan bertahun-tahun. Dosen itu adalah orang yang siap mengendarai kendaraan penderitaan. Ya karena saya sebagai dosen, ayah saya itu dosen. Ayah dan ibu saya itu guru SD, sambil kemudian kuliah. Kemudian beliau bisa selesai kuliahnya, lalu berbuat jadi dosen. Dan saya tahu persis bagaimana penderitaan yang kebayang sama saya. Sehingga pada waktu ayah saya menghubungi saya, pada waktu saya kuliah di sini, waktu beliau meminta kamu jadi dosen aja, jadi guru, saya bilang nggak mau. Loh kenapa nggak mau? Saya nggak mau miskin. Nah itu jawaban saya. Saya masih ingat sekali saya menjawab itu pada ayah saya. Mungkin ayah saya sedih banget karena beliau itu dosen. Ya, dia ingin ada anaknya jadi dosen juga, tapi anaknya menolak karena takut miskin, karena membayangkan penderitaan orang dosen. Sehingga saya selalu berkata begitu, hanya karena takdir akhirnya saya mau jadi dosen. Jadi dosen ini memang perjalanan yang kalau saya merasakan perjalanan. Kalau sekarang dosen sekarang enak yang muda-muda udah pada punya mobil, ya begini deh. Muda-muda udah banyak punya mobil, lalu wajahnya terlihat berminyak. Ya. Jadi beda dengan generasi kami. Generasi kami adalah generasi kolonial yang sangat sulit. Nah saya memiliki asumsi yang pertama, mestinya walaupun tidak semuanya, tapi statistically semua dosen itu ingin mencapai karir puncak, yaitu profesor. Kalau ada yang menginginkan karirnya menjadi rektor itu salah, karena rektor ini selama 5 tahun cuma 1. Tapi kalau jadi profesor semua bisa, asal mau. Nah, ini asal mau ini penting. Jadi, pertama itu asumsi saya, semua dosen ingin mencapai puncak menjadi guru besar. Yang kedua asumsi saya, semua yang sudah guru besar itu tetap ingin berada di zona nyaman, menikmati privilege dan fasilitas karena perjuangan kerasnya selama bertahun-tahun. Begitu ya, ini asumsi saya. Asumsi saya ini tidak berlaku ya untuk semuanya mungkin, tapi statistiknya seperti itu. Karena ada orang yang memang nggak mau jadi profesor. Saya bujuk-bujuk malah dia marah. Mas, jangan ganggu saya ini sudah ikhlas. Saya sudah bersyukur bisa jadi dosen. Jangan dibujuk-bujuk saya jadi profesor. Saya nggak ingin jadi profesor. Ada itu. Dia sudah doktor. Dan dia karyanya banyak, tapi nggak mau dia. Saya sudah ikhlas dan saya berbahagia sekali diberi kesempatan Allah bisa pada posisi seperti ini. Anak saya juga S3 semuanya, sekolah di luar negeri sekolah bagus. Jadi nggak apa-apa, saya ikhlas jadi profesor katanya. Ya sudah, dia marah sama saya, ya udah saya nggak berani lagi kan. Dia akhirnya jadi profesor. Dia ikhlas. Karena jadi profesor kan tidak mudah. Saya pun pernah ikhlas nggak jadi profesor. Ikhlas banget saya. Karena saya punya kesibukan macam-macam. Jadi profesor kan pada waktu zaman saya mula-mula, zaman saya itu profesor nggak ada sertifikasi, nggak ada. Asal jadi pejabat, bisa punya paper di 1-2 conference, bisa jadi profesor zaman dulu, zaman kolonial. Itu seperti itu. Zaman dulu lah pokoknya. Tapi lama-lama itu ada syarat. Saya belum profesor, ada syarat publikasi. Tapi saya sudah ikhlas jadi profesor, nggak apa-apa. Ikhlas. Enggak saya kerja. Jadi saya tidak menemukan kemauan untuk jadi profesor. Lama, makanya saya profesor saya telat. Umur 56 baru jadi profesor, telat banget. Jadi nggak menikmati cukup lama fasilitas dan privilege sebagai profesor. Tapi saya ikhlas banget. Nggak menemukan motivasi sama sekali menjadi profesor. Jadi saya nggak menemukan energi dari dalam diri seperti yang dibangkitkan pada waktu kita tiba-tiba masuk bulan Ramadan dan sahur. Kan tiba-tiba energinya luar biasa yang dibangkitkan itu. Kita sering nggak merasa karena kita berada di society yang memang sahur itu sebuah sudah menjadi culture. Malah kita malu ya kalau tidak sahur kan. Jadi tekanan sosialnya besar. Tapi kalau di masyarakat tidak begitu, mereka terkadang ada orang yang sanggup tidak makan minum sehari dan nggak cuma sehari, sebulan. Dan itu bisa
15 jam nggak makan nggak minum, mereka dengan dia seperti tadi saya ceritakan. Jadi saya tidak menemukan motivasi, tidak menemukan energi untuk bisa meraih profesor bertahun-tahun. Tapi suatu saat istri saya bilang, Mas kalau bisa jadi profesor supaya asap dapur mengepul lebih kuat. Very simple, the reason it is very simple. Nah, itu mendorong saya kuat dulu. Ya, dan syarat itu sudah harus punya publikasi. Dan senior saya bilang jadi profesor itu jangan minimalis. Jadi sudah punya publikasi nggak jadi lagi. Senior saya mengatakan jadi profesor itu jangan minimalis. Dan saya itu orangnya kan sudah tersinggung. Walaupun dia sangat halus, tapi itu saya tahu itu diarahkan pada saya. Kalau nggak diarahkan pada saya, dia tidak akan ngomong di depan saya kan. Jadi kan saya harus bekerja lebih keras lagi. Tapi sudah menemukan Recording in progress. simple karena istri. Dan banyak orang yang menemukan motivasi beda-beda. Ada kawan saya punya motivasi lain lagi. Dia lihat kalau profesor kalau meninggal itu dibawa ke gedung di universitas. Kalau nggak profesor nggak dibawa. Wah, gue pengen juga nanti matinya lewat universitas. Wah, dia bekerja keras jadi profesor lainnya. Cuma dia kaget juga jadi profesor itu harus menulis publikasi. Kalau enggak bisa. Jadi kaget juga dia sudah jadi profesor. Wah, dia risetnya luar biasa. Dia jadi orang kedua di ITB yang indeksnya paling tinggi. Dan dia melakukan itu setelah jadi profesor. Jadi setelah jadi profesor nggak langsung diem, bekerja terus karena dia sudah memperoleh privilege. Ini saya sampaikan karena pasti sebagian besar para dosen itu ingin jadi guru besar. Karena memang dapat nikmat itu jadi guru besar, dapat privilege ya. Kemana-mana dihormati, bahkan tidak apapun tunjangannya tinggi kan sudah mencapai level makom seperti itu. Jadi wajar kalau semuanya itu ingin di sana. Jangan semuanya ingin jadi rektor nggak bisa, rektor takbil. Gak semua bisa jadi rektor. Tapi kalau jadi profesor bisa, cuma asal mau. Nah maunya ini yang harus diarahkan, memakaikan energi dalam diri tinggi, ya. Karena ingin meraihnya itu secara terhormat, bermartabat dan berintegritas. Yang penting ya harus disadari bahwa negara memberikan privilege, memberikan tunjangan yang lebih dari biasanya, besar itu jumlahnya. Kalau untuk saya besar karena sebulan kita garanti kita dapat at least barangkali 20 juta, 25 juta sebulan garanti. Kan in return kita harus punya tanggung jawab moral ya, kepada bangsa dan negara yang telah memfasilitasi. Tapi itu kan nggak bisa tiba-tiba. Jadi begitu mau maka perjuangan dimulai. Ini jalan panjang, banyak yang jalannya itu seperti fungsi step, tiba-tiba maunya tiba-tiba, dia nggak bisa. Akibatnya banyak yang tidak proper, tidak pada tempatnya, melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi tidak salah punya keinginan jadi guru, sama. Mana kalau bisa secepatnya mempersiapkan diri, begitu LK langsung mulai aja tancap gas misalnya begitu. Jadi waktunya masih panjang untuk dijalani sehingga bisa mencapai secara terhormat, secara bermartabat atas dasar integritas, dan dia merasa bahwa ya itu menjadi haknya karena dia menempuh jalan panjang ya untuk ke sana. Ini penting menurut saya, dan kita sebenarnya bisa menemukan energi itu karena ya kita setiap tahun kan dibangkitkan kembali energi dari dalam diri kita melalui ibadah saum itu. Dan kalau kita baca ayat-ayat tentang saum itu dari Al-Baqarah 183, 86, 85, 86, 87. Itu awalnya kan la'anakum tattaqun, ditutup berikutnya in kuntum ta'lamun. Jadi perlu ada knowledge. In kuntum ta'lamun, jika kamu tahu, kan artinya kita harus memiliki knowledge tentang ya saum dan sebagainya, termasuk kita bisa tahu ternyata saum itu diantaranya membangkitkan potensi diri. Bekalnya udah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi potensi ini kan seperti itu. Air yang berada di tempat tinggi selalu turun ke bawah. Dia sebenarnya punya potensi karena melepaskan energi potensial. Dia bisa menggerakkan turbin. Kita diberi potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi potensi itu harus bisa dirubah menjadi kerja. Baru dia punya manfaat.
Allah menginginkan kita jadi khalifatullah fil ardh, pasti difasilitasi sama Allah. Tidak mungkin, karena Allah itu jauh dari sifat tidak adil. Allah itu maha adil, jadi difasilitasi. Nah, tinggal potensi itu dia mesti harus biasa, harus dipergunakan dengan baik, sehingga kita bisa memperoleh manfaat dari potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya melihat saum itu memiliki sesuatu yang sering kita abaikan karena bagi kita sudah menjadi rutinitas, apalagi bagi mereka yang juga biasa saum Senin Kemis ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terlihat sebetulnya luar biasa ya. Tapi sebetulnya memiliki sesuatu yang luar biasa kalau kita mau merenungkan, memikirkannya, menelusuri. Karena memang tidak mungkin itu bisa kita memperoleh manfaat tanpa ilmu. Ini untuk namun setelah itu memang setelah memiliki knowledge, pengetahuan yang cukup, lalu dari situ tuh wala alakum tashkuru ya, kita harus bersyukur. Kalau kita baca urutan ayat Quran itu kan penutupnya seperti itu. Takuni untuk ta'lamun, tashkuru, ya syudur, la'alahum ya takun, lagi kembali kan seperti itu urutan ayatnya itu. Jadi memang prosesnya seperti itu. Prosesnya berjalani seperti itu. Jadi kalau saya melihat tentu ini adalah sesuatu yang tragedi yang terjadi. Sebagian besar adalah kita-kita yang melakukan saum, tapi pada saat ada keinginan yang tidak salah, tapi karena tidak dipersiapkan dengan baik, lalu melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya ya. Kita sering mendengar ya, itu menjadi rahasia umum, ada yang terpaksa akhirnya dikenakan sanksi, ada yang dicabut lulusannya ya. Itu kan tragedinya. Karena kalau kita baca undang-undang tentang siapakah dosen itu, kan diantaranya peraturan menteri yang terbaru itu kan diantaranya ada yang menyatakan sebetulnya dia itu harus bisa menjadi teladan. Bisa dibaca itu peraturan yang baru dari menteri yang menjelaskan undang-undang guru dan dosen. Dosen itu di samping dia adalah pendidik profesional, sebagai pendidik ya, kalau bisa juga dia mampu memberikan contoh teladan tentang nilai-nilai akhlak, tapi juga seorang ilmuwan. Jadi perlu ada dharma. Bedanya dengan guru, kalau dosen itu kan ada dharma penelitian, kalau guru tidak ada. Nah, 3 dharma ini kalau saya lihat dalam perjalanan, karena saya juga jadi dosen, jadi lama menjalani dosen. Guru besar saya terlambat karena saya tidak mau pada waktu tidak menemukan. Itu kita tahu persis. Dosen itu yang paling mudah dari 3 dharma itu. Yang paling mudah dikorbankan adalah pendidikan. Paling mudah. Kalau pengajaran itu tidak akan dikorbankan, karena itu dari situ kita juga mendapatkan tambahan maisha. Kalau sekian SKS kita dapat maisha sekian. Tapi kalau penelitian nggak ada, rewardnya hampir nggak ada. Hanya sekarang saja sudah ada peraturan baru bahwa dana penelitian 25% boleh untuk insentif dosen. Kan baru keluar. Sebelumnya kan tidak ada. Jadi oleh karena itu dia paling mudah dikorbankan. Akibatnya ya kita mengetahui bahwa kompetensi, kepakaran kita, keterampilan kita di dalam meneliti itu tidak terasah dengan baik. Apalagi sampai kemudian mendiseminasikan hasil penelitian kita di dalam bentuk publikasi, lebih tidak terlatih lagi, lebih ribut itu dari sehari-hari kegiatan dosen. Karena itu yang paling mudah dikorbankan. Dosen itu kesibukan. Dosen ini seorang yang multitasking. Itu suka atau tidak suka ya, karena penghasilannya terbatas, gaji pokoknya yang kecil, sehingga dia harus menambah macam-macam supaya penghasilan cukup. Mulai dari terlibat dalam pengembangan institusi, ini juga penting. Semua kalau nggak ada yang mengembangkan institusinya juga ambruk kan. Jadi ini penting, memang harus dijalani oleh dosen. Di samping mengajar, juga ada pengabdian masyarakat. Tapi sebagian kegiatan-kegiatan ini sebagian besar itu ada reward. Kalau kita jadi kapolri, ada tunjangannya. Jadi ini biasanya dipilih lebih awal yang seperti ini, dapat dipahami. Jadi dekan, ya. Jadi rektor, itu ada tunjangan-tunjangan yang garanti ya. Akibatnya biasanya proses pemilihan itu bisa berdarah-darah ya. Karena ada tambahan reward ya. Di samping juga privilege ya, ada, sehingga ya itu yang terjadi di negara kita. Tidak ada alternatif lain.
Kalau ada gedung paling megah itu dipasang fotonya mantan rektor ya kan. Di dekanat itu mantan dekan, di senat mantan ketua senat. Jadi dosen-dosen muda itu senang juga. Wah kalau namanya itu dipasang di sana sih. Gak ada motif lain. Achievement lain itu gak ada yang dipasang fotonya. Yang dipasang itu rektor, dekan, ketua senat. Jadi semuanya pengennya di sana. Beda dengan masyarakat yang budaya keilmuannya tinggi. Kalau bapak nanti sempat misalnya jalan-jalan ke Universitas California di Berkeley, itu ada gedung yang sangat megah, namanya Latimer Hall. Di situ dipajang alumni-alumni yang memenangkan hadiah Nobel. Ya, itu gedung paling masih kan anak-anak muda, dosen muda itu kalau masuk situ, gua pengen seperti dia. Jadi di kepalanya itu terbayang itu Nobel Prize. Makanya Berkeley ini hampir tiap 2 tahun sekali alumni memenangkan Nobel. Malah kemarin itu ada 4 dosen dari University of California dapat Nobel 4 orang. Bahkan lebih dari itu, di tempat parkir itu ada spesial yang nggak boleh orang parkir kecuali pemenang Nobel. Parking space for Nobel laureate. Jadi walaupun dia keluar dari Avanza, orang lain keluar dari Alfa, yang keluar dari Alfa tuh hebat banget karena yang ke Avanza parkirnya di tempat mobil. Kalau di sini yang dilihat mobilnya, kalau sana enggak, parkirnya di mana? Walaupun mobilnya sederhana, tapi kalau dia parkir di tempat mobil, waduh korban orang. Nah itu kultur seperti itu belum ada. Jadi memang ini sebuah tantangan bagi kita membangun budaya keilmuan. Padahal Al-Quran itu jelas-jelas ya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala barunya itu ayat-ayat seperti itu banyak banget yang merangsang kita untuk melakukan penelitian, riset, melihat supaya kita dapat knowledge. Seperti itu. Dan memang untuk meraih itu perlu energi yang luar biasa. Seseorang itu kalau menurut psikologi katanya memiliki kompetensi yang sangat tangguh itu setelah 10 tahun terus-menerus tanpa henti melakukan kegiatan itu. Tanpa henti, selalu melakukan updating, meneliti, lama-lama dia menjadi seorang pakar. Kalau di Indonesia pakar itu kalau sering muncul di TV, nah itu pakar ya. Mulai di Jawa, di medsos itu jadi pakar. Kalau di Indonesia seperti itu. Walaupun track recordnya cek itu, ya masih ada yang bolong lagi sana sini. Ya memang ini sesuatu yang harus kita bangun culture. Nah ini peran siapa? Peran dosen. Membangun. Tentu dengan perangkat sarananya. Detail harus berperan, adaptasi harus berperan. Setelah berjuang tadi bisa dapatkan tukin buat mix. Ya melakukan barangkali advokasi, bagaimana jadi profesor dengan benar. Itu mungkin salah satu tugas adaptasi. Ya, membangun quality, ya, itu juga tugas adaptasi. Memang tidak mudah ya, mengelola suatu kegiatan yang tidak ada immediate reward yang kelihatan. Nggak kelihatan, pengurusnya juga nggak dapat honor yang harus adaptasi. Nggak dapat honor ya. Kadang-kadang juga penghormatan dari kawan-kawan nggak ada walaupun sudah diperjuangkan bisa dapat tukin. Harus siap nih kalau organisasi seperti ini. Memang harus siap kita. Kalau kita berani terjun untuk mengelola sebuah kegiatan, yang kita harus siap. Termasuk tadi itu, karena dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto kan mengatakan bahwa suatu bangsa yang makmur itu bisa dicapai jika dia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah Pak Presiden Prabowo. Dan sebelumnya juga riset dari Bank Dunia dalam report Bank Dunia tahun 1999 juga mengatakan yang sama ya. Hanya mereka yang bisa creating, adapting, using, disseminating itu knowledge itu yang bisa economically itu terus tumbuh ya. Dan fakta yang menunjukkan seperti itu. Jadi peran dosen luar biasa untuk itu ya. Jadi saya berharap bulan Ramadan ini menyadarkan kembali ternyata kita punya potensi. Yang tadinya tidur selama 11 bulan itu bisa kita bangkitkan seketika. Dan luar biasa, Ramadan itu luar biasa ya. Kita bangun pagi, kerja tetap, malam tarawih, baca Quran, tidurnya hanya sebentar. Ya. Ternyata bisa, luar biasa itu, yang tidak biasa.
Apa yang mendorong kita bisa? Pertama karena kita tahu bahwa ini perintah Allah pasti. Karena kita tahu. Jadi knowledge itu jadi penting. In kuntum ta'lamun kata ayat tadi itu. Jadi knowledge itu penting. Tapi setelah knowledge, what next? Yang lebih awal itu ada, yaitu ada niat, ada kemauan. Jadi mau menjadi sangat penting. Ya, kalau mau ini belum ada, kita nggak bisa membangkitkan energi itu. Harus ada mau dulu, mau untuk mentaati Allah, mau untuk melaksanakan sesuatu, mau untuk meraih sesuatu. Lalu karena diikuti dengan knowledge, knowledge-nya itu mengajarkan harus benar, harus moga-moga dia juga terhormat, bermartabat, lalu berintegritas. Nah ini penting yang semacam itu. Kenapa? Karena dosen itu dia akan menjadi teladan. Maka menjadi sebuah tragedi kalau dia justru merusak tidak saja dirinya, tapi juga korpsnya. Korpsnya juga rusak terhadap banyak hal yang dilakukan oleh sebagian dari karena kita kan mencoreng tidak saja yang bersangkutan. Universitasnya juga kena istilahnya red flag ya. Kemarin kalau ada kasus red flag itu bahkan di tingkat dunia negara kita itu terkenal sebagai negara yang tidak bagus dari aspek itu. Jadi kena semua ini karena sebagian kecil sebetulnya, tapi dampaknya luar biasa. Ini menjadi sangat penting. Boleh sangat, tapi jalannya ini dan itu perlu energi ya. Karena itu kan makomnya guru besar itu makom tertinggi dari kayak dosen. Tempat yang tinggi tidak pernah jalannya turun, jalannya pasti mendaki. Dan jalan mendaki itu pasti butuh energi. Nah, energinya itu dari mana? Kadang-kadang energinya nggak dari mana, harus datang dari kita. Kan? Seringkali oleh karena itu menjadi sangat penting, tidak boleh mengeluh. Wah, bu alatnya nggak ada pak, ini nggak bisa itu. Kita harus berpikir gimana caranya. Jadi kalau tidak ada rotan akar pun jadi itu harus begitu. Karena tidak bisa semuanya itu terfasilitasi oleh institusi kita. Kadang-kadang kita harus bekerja sama dengan orang lain dan seperti itu harus kita temukan jalan-jalan berkolaborasi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa itu benar, harus berkolaborasi untuk kebajikan dan ketakwaan itu benar kalau orang itu mengatakan. Jadi kalau institusi kita tidak ada fasilitas itu ya kita berkolaborasi. Kebetulan skema riset kolaboratif itu ada. Pak, saya udah berkali-kali nih lama skema ini tidak pernah dapat. Jangan berburu sangka. Harus berani mengevaluasi diri. Gimana salahnya? Kenapa kok gak dapat? Saya bisa mengatakan ini ya karena kan saya dosen. Berkali-kali dulu waktu awal kita melamar riset proposal itu gak dapat. Melamar CSPS untuk biasa riset funding dari pemerintah Jepang. Tahun pertama saya ngelamar ditolak. Lalu saya tanya kan kok bisa? Plan harus begini, saya perbaiki. Lama kedua saya ngelamar lagi ditolak lagi. Waduh, tapi belum dah. Akhirnya yang ketiga saya ngelamar, kebetulan selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu betul-betul reviewnya sama. Jadi reviewnya begitu saya masuk itu dipanggil, duh bapak lagi bosen saya lihat wajah bapak. Terus saya bilang, kalau itu nggak bosen harus dikabulkan sekarang. Kalau nggak tahun depan sih datang lagi. Akhirnya sih dikabulkan. Jadi memang penting menghadapi situasi apapun ini jangan mengeluh. Kalau mengeluh itu menekan potensi diri dan menyebabkan kita tidak kreatif. Karena saya sering mendengar ya kawan-kawanku mengeluhkan macam-macam. Padahal kalau menyadari makom profesor tinggi itu pasti jalan benar nih. Ya pasti banyak kesulitan itu pasti. Seperti kita pernah dulu sebelum punya gelar doktor, ingin nyampe gelar doktor kan bahaya itu sulitnya bukan main ya. Kita harus bekerja, harus bayar sendiri kadang-kadang. Wah, pokoknya luar biasa. Kita bisa melewatinya sama saja itu. Jadi guru besar tidak selesai. Nanti saya jadi guru besar ini ada peraturan yang disebut retensi profesor. Profesor yang nggak perform dihentikan nanti tunjangannya. Baru keluar peraturan yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Direktur ya, kalau nggak salah Ibu Direktur Sumber Daya itu jelaskan tentang peraturan-peraturan baru kenaikan jabatannya. Jadi kita dipacu terus
untuk berkontribusi agar kita bisa mempertanggungjawabkan fasilitas, insentif, tunjangan, privilege, zona nyaman dari zona nyaman itu ya harus diberikan juga kewajiban kita kepada negara. Nah, moga-moga Ramadan kali ini kita bisa melihat bahwa kita punya potensi yang luar biasa, bisa kita bangkitkan. Moga-moga kita bisa menemukan kenapa kok bisa saya bangkitkan. Nah, lalu potensi seperti itu, energi seperti itu kita arahkan untuk mengejar prestasi, berkontribusi secara nyata, lebih direct, termasuk juga tidak salah mengejar privilege, mengejar zona nyaman, nah, supaya kita punya penghasilan tambahan. Boleh, tidak ada yang salah dalam agama. Bisa bayar zakat lebih, bisa menyekolahkan anak sekolah yang baik, kan tidak ada salahnya. Bisa menyantuni keluarga dengan baik, tidak ada salahnya sama sekali. Mengenai hal tersebut, jadi saya mendoakan kawan-kawan yang belum bisa berjalan ke sana, kawan-kawan yang sudah di zona nyaman tetap produktif, tetap memberikan kontribusi secara nyata, minimal yang dituntut itu bisa kita penuhi, syukur-syukur bisa lebih. Dengan demikian semoga kita bisa mewariskan Indonesia esok itu lebih baik dari hari ini. Itu yang kita harapkan. Saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya harus segera kembali ke Jakarta. Saya harus mengejar kereta api sehingga tidak bisa lebih dari pukul 10. Saya doakan agar terus berbakti para organisatorisnya, pengurusnya memiliki militansi. Militansi ini penting. Ya, kalau ada militansi begitu sudah mencapai tukinnya lalu melemah, padahal tetap diperlukan ya organisasi untuk bisa memperjuangkan kepentingan bersama yang tidak diperlukan. Jadi saya doakan dapat terus melanjutkan tugasnya, semoga memperoleh kemuliaan dan keberkahan. Rabbana taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, kami menyadari kelemahan kami. Oleh karena itu kami harapkan dari sisimu rahmat dan kasih sayangmu, dan sempurnakanlah semua usaha-usaha kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Profesor Dr. Insinyur Hermawan Kastodi Boyono. Maka dengan berakhirnya tausiah dan sedikit pengalaman dari Prof, mungkin materi tausiahnya saya minta admin nanti share di kolom chat ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat. Baik, selanjutnya untuk teman-teman silakan dibuka dulu, kita foto bersama sebentar ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ustaz
Saya sebagai pembawa acara mengucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir online. Tadi ada Profesor Fatoni Roli sebagai Ketua Umum ADRI hadir juga hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, Prof. Dan untuk